guys, kembali lagi bersama saya, Janime. Kali ini, kalian pasti bertanya-tanya, kenapa sih One Piece itu tidak tayang-tayang baik minggu kemarin dan juga minggu sekarang? Karena One Piece itu sedang libur 2 minggu di bulan Oktober ini. Ya mungkin sebagian orang gitu kurang informasi atau balas mencarinya. Ya maka dari itu di sini saya akan memberitahukannya kenapa One Piece bisa libur selama 2 minggu ini. Karena mangaka kesayangan kita yaitu Eiichiro Oda, ya, yang membuat One Piece itu sendiri itu sedang dalam kondisi badan yang kurang fit, artinya agak sakit-sakitan itu. Ya, mohon dikoreksi kalau bisa salah. Karena di minggu kemarin juga untuk malanya itu telat update chapter gitu. Jadi untuk progress di anime itu sendiri itu ditangguhkan 2 minggu di bulan Oktober ini. Jadi tidak ada perilisan animenya. Itu untuk menjaga stabilitas untuk episode dan juga animenya supaya tidak kejar-kejaran. Jangan sampai kayak waktu awal tahun kemarin. Jadi diberhentikan itu beberapa bulan. Ya mudah-mudahan kita doakan saja One Piece di minggu depan, tepatnya di tanggal 19 Oktober itu bisa tayang kembali. So, kali ini anime akan membahas One Piece episode 1146, lanjutan yang kemarin mengenai tentang Vegapunk. Yuk, kemarin kita telah membahas mengenai tentang kebangkitan Emmet yang raksasa itu. Dan di chapter ini sungguh-sungguh wow sekali. Plot twist bukan plot ya, misteri yang akan kita dapatkan lah kita. Pembahasan ini diambil dari chapter 1112 dari manga One Piece. Sini kita bisa lihat untuk thumbnailnya itu gambarnya ada Genemon dan juga ada Yamato. Dan sini kita diberikan sedikit ya gambaran kru Mugiwara memakai kostum ala-ala kerajaan itu. Mantap ya, di sini choppernya banyak juga ini. Gemes ya. Dan juga Luffy sendiri sang kapten itu menggunakan gear fight-nya Sangat Nika dan Kuproid Superus. Itu translate aja sih. Bisa diawali atau dimulai atau dilanjutkan. Kita diperlihatkan di Panzrekor atau tempat siaran yang berlangsung siaran Vegapunk yang ingin menyiarkan kebenaran dunia di One Piece yang sangat dirahasiakan. Dan kita belum tahu apa isi dari kebenaran tersebut yang diulik oleh Vegapunk. Dan kemungkinan besar itu menjadi ancaman untuk para Gorosei dan juga government, pemerintahan dunia. Ya makanya salah satu Gorosei itu si Mars ini dia sampai mencari ya alat pemancar Kamanator Indonesian benar-benar buat itu untuk dihancurkan agar rekaman tersebut tidak menyebar ke seluruh dunia. Dia sampai rela menjadi manusia gitu, tidak menggunakan bentuk hewan legendarisnya yaitu manuk, burung, mencari ke Panzrekor ini, mencari dinding musuhnya itu. Akhirnya sebelum 30 detik rekaman itu menyampaikan inti ataupun rahasia dunia itu, si Mars ini menemukan salah satu dinding dekat dengan ya kepalanya Vegapunk yang sudah dipisahkan, yaitu Panzrekor itu. Ya maaf ya, bahasa Inggrisnya memang kurang.
Sebenarnya apa yang dimaksud dengan kematian? Di mana kalau tak kesadaran berada. Nah ini, ya, kepalanya si Pegapan ini dijadikan satu karena gitu. Kepalanya bisa terus tumbuh. Sebelum menghancurkan dinding musi yang menyiarkan rekaman Pegapan, si Mars ini sempat bergumam dalam hatinya. Video ini pasti akan menyatukan seluruh dunia. Karena sekalipun pengetahuan adalah berkah, pengetahuan juga dapat menjadi hal yang akan mengerikan. Dikaya inilah monolog itu. Dia ngomong diri sendiri. Dan sebelum si Mars ini menginjak si dinding musi itu, kita dibawa melihat keadaan sekitar lagi tuh. Impact ataupun orang-orang yang membaca lagi. Orang-orang yang sedang mendengarkan siaran ini. Itu yang awal itu ada di East Blue. Ya. Ini kabel halamannya. Usop itu dinding musinya itu sedang diputar. Di East Blue itu, Pegapan itu banyak sekali penagumnya. Bahkan dari golongan para bocil-bocil itu mereka pada mengagumi dan juga berbincang-bincang mengenai tentang kehebatan Pegapan ini. Bahkan ada salah satu anak yang bilang Pegapan ini sangat orang yang mempengaruhi dunia gitu. Penemuan-penemuannya. Dan kita akan diperlihatkan, ya ada Bon juga ikut mendengarkan siaran. Dan di sini pasukan angkatan laut itu ketar-ketir ya. Mereka sebentar lagi akan dimulai. Wah, pokoknya di sini momen menunggu apa yang diucapkan oleh Pegapan. Dan bahkan di negeri masa depan atau Blood Bar itu kabel halamannya si Pegapan. Orang-orang yang kenal Pegapan itu semua lagi ngomongin Pegapan. Wah. Oh iya, orang yang menyebabkan insiden mimpi buruk untuk Victoria. Pokoknya mantap lah gitu ditungguin. Oke, kita ke South Blue, di mana di kerajaan Torino juga sedang membahas si Pegapan ini. Dan bahkan di dunia baru itu Pulau Bajak Laut, itu mereka ya memang namanya Pulau Bajak Laut. Ya lagi pada TikTok baru ini. Ada salah satu yang ingin membicarakan Pegapan, tapi ya namanya juga mereka ini ya surplus gitu, jadi kurang dipendulikanlah mengenai Pegapan ini. Namun ketika orang-orang sedang sibuk dengan aktivitasnya dan juga sibuk memperhatikan yang diucapkan Pegapan, tiba-tiba Pegapan bilang, bisakah kalian mendengar suaraku? Taste. Yang menandakan bentar lagi dia akan memberitahukan kebenaran kepada dunia atau rahasia dunia ini. Gini makin kepo orang-orang tuh apa sih sebenarnya Ben sampaikan. Saat Kurosei Mars itu menginjak dinding musik tersebut. Ternyata, halo, aku Pegapan. Siarannya tidak terhenti. Sering. Mamuk tuh si Mars berubah ke bentuk hewan legendaris yaitu burung. Bukan hanya menyembunyikan. Nah, tapi kau juga mengelabuiku. Dinding musi yang dihancurkan oleh Mars itu adalah dinding musi yang palsu atau bukan, yang menampilkan siaran tersebut secara langsung. Seluruh dunia bisakah kalian mendengarku? Setelah ini adalah pembajakan sinyal saudara. Nah, ini rekaman masih tetap berlangsung. Dan akhirnya kita masuk ke inti dari informasi tersebut. Baiklah, kalau begitu, sekali lagi, mari kita mulai siaran ini. Sering, marah tuh si Marsha, kasihan kreatif. Sontak, orang-orang di berbagai penjuru dunia pun semakin bersorai. Wah, ayo cepat mulai. Kira-kira apa yang akan disampaikannya?
Wah, semuanya pada penasaran, pada kepo. Tidak, dengan si Mars ini dia mau dimarahin, dia mau gorosi-gorosi yang lain gitu. Mars, siarnya tidak juga berhenti. Ya, maafkan aku. Pegapan telah menyiapkan langkah antisipasi yang ketat. Jadi kan dia waktu udah pembagian tugas si Mars ini, tugasnya buat membatalkan serangan tersebut. Tapi ternyata Gorosei Pegapan itu lebih pintar. Dia menyiapkan langkah yang tidak bisa terbaca oleh Gorosei ini. Jadi nyiapin jebakan juga. Tuh. Tapi kata Yok, itu katanya si Pegapan ini sedang meliti kelanjutan penelitian Ohara dulu. Wah, semakin menarik. Semua Gorosei sedang terheran-heran dan sedang membicarakan apa sebenarnya yang Pegapan ingin sampaikan. Pada berasumsi, apakah dia akan melakukan ini supaya tidak bernasib sama seperti Clover? Atau karena ingin membalaskan dendam Ohara, semua Gorosei masih menebak-nebak dan tidak tahu apa yang akan disampaikan oleh Pegapan. Di sisi lain, kita bisa melihat Sanji yang sedang menyelamatkan Pegapan yang sudah tertusuk sudah kena lensat, sudah bolong dadanya yang sudah sekarat. Itu dia mendengar suara teriakan bunyi. Ya, dia Sanji itu paling nggak bisa tuh ngedenger perempuan teriak pengen nolong pokoknya mah. Yo, gitu, mantap. Benar saja, guru Sainus Juro yang sebelumnya itu menghadang. Ternyata dia itu mengincar Bonnie. Dia ingin membunuh Bonnie. Tapi yang tidak diketahuinya, di situ ada Sanji, men. Sanji dengan kejian klannya, dia itu menendang kepalanya si Miss Juro ne, Borosei Kuda Lumping. Dengan mode hybridnya, jadi badannya sampai ke atas kepala itu masih bentuk manusia, dan dari perut ke bawah itu bentuknya hewan legendaris menggunakan pedang. Dengan gagahnya Sanji menendang kepalanya sampai ke atas. Ya, sambil bilang, lawanmu adalah bajak laut. Jangan kira aku akan membelas kasihan pada orang tua. Mantap. Tendangan keras Sanji membuat Nus Juro itu murka dan mengeluarkan bentuk full hewan legendaris yaitu kuda lumping. Dia menggigit Sanji dan Bonnie pun teriak, Sanji. Nah, di sisi lain, Pegapan itu sudah mau membicarakan atau menyampaikan informasinya. Sudah dimulai. Nah, balik lagi ke si Sanji nih. Kasian juga dia. Dan ketika Sanji itu terpojok dengan gigitan si Nus Juro ini, Gorosei Kuda Lumping, ada Oimo raksasa yang membantu memegangi si Gorosei tersebut. Dibantu rekannya, itu si kasihan sama-sama juga raksasa. Mereka menahan Gorosei tersebut. Ketika mereka sedang sibuk dan ribut, itu tiba-tiba Bonnie mengeluarkan jurusnya yang mengubah dia menjadi besar seperti raksasa. Membuat si Nus Juro itu tuh, si Gorosei Kuda Lumping, itu dia terkaget. Wah, nih mantap juga si Bonnie ini bisa berubah jadi besar. Gitu. Ya udah pasti membuat si Gorosei Kuda Lumping ini kesulitan gitu. Dengan tubuh dan juga kekuatan si Bonnie ini. Di sisi lain, siaran Pegapan sudah mencapai hal yang penting lah. Dan kata Pegapan, mungkin akibat dari perbuatan ini dia bisa dihukum mati gitu. Dan dia bilang bahwa ketika video ini diputar, rekaman ini putar, itu alat setan yang mungkin sudah kena. Yang artinya
Ya udah, begitulah true kapara. Dikagetin disuruh di sini ada di Kepulauan Sambodi, yang dimana orang-orang di semua pada kaget. Wah, apa? Pegapang meninggal, bahkan si Caesar juga itu ikutan kaget. Kau pasti berbohong. Hah? Nah, padahal kami sudah berusaha bersusah payah untuk menjatuhkanmu. Dan si Morgan ini nih, si tukang surat ini, waduh, siaran ini bisa-bisa membuat usaha perusahaan korannya itu bangkrut. Karena memang, ya, sepengaruh itu. Dan Pegapang bilang, aku ingin kalian membenarkan dan memahami hal ini. Aku tidak akan menganggap orang yang membunuh itu orang jahat. Mantap juga kata-kata Pegapang. Di sini Pegapang mengutarakan kata-katanya sebelum menyampaikan informasi yang menyentuh hati ke. Ya, dia tidak akan memperdebatkan baik atau jahat yang dia anggap itu ribet. Nah, di sisi lain, si satu ini nih, ya, si laba-laba benteng ini, dia tuh malah nereng beng itu ya maju ke depan buat menghentikan siaran itu karena dia udah feeling banget ini pada. Ya, kayaknya nih ya memang harus pokoknya dia berusaha keras untuk mencapai sumber suara, sumber penyiaran yang dimana dia tuh sampai ketemu Krumu Guyuara itu dicegat gitu. Yang sampai dia bilang, aku tidak punya urusan dengan kalian. Dan ternyata ketika dia lihat sama dia mendapati Nico Robin, Robin juga kaget tuh Gorosei. Si Saturn ini makin menjadi makin ngerem dan ya menyerang dengan membabi buta apa yang ada di depannya yang menghalanginya gitu. Sampai-sampai Nico Robin pun hampir tercelakai oleh si Saturn ini. Untungnya di situ ada Nami yang sigap menolong Nico Robin gitu. Jadi Nico Robin ini dia kena serangan dari si Saturn. Karena ya si Saturn ini juga kan dia punya racun bahaya juga. Serangannya itu sungguh berbahaya gitu. Kalau misalnya kena aja gitu, udah ada ribet tau urusan nantinya. Makanya mereka tuh langsung waspada gitu, langsung lindungi Robin. Mantap Mami. Pegapang bilang, ya akan aku katakan setelah ini adalah hal yang sangat sulit dipercaya. Dan mungkin ketika dia bilang, omong tersebut akan membuat dia jadi bahan tertawaan. Dan di sisi lain, si Mars, si Gorosei, Manuk, ini dia tuh masih uplak weneangan dan musik yang benar di sini. Karap banyak banget dan musik nih. Diterket buat ngecoh si Gorosei ini. Masa harus bacain satu-satu. Dan sedangkan bayangan perekaman Pegapang ini udah bentar lagi mengungkap rahasianya ini. Dan ditambah si Yohino bingung soal dia. Dia berpikir dia kan Pegapang juga ya. Dia berpikir sebagai Pegapang kalau misalnya dia jadi Pegapang, kira-kira trauma itu dengan musiknya. Dia bilang, nah di sini tapi kalian semua memiliki hak untuk mengetahuinya. Wah mantap Pegapang. Mars yang putus asa ingin menghancurkan laboratorium mismonya. Yang kata Saturn dia bilang walaupun kita nggak keberatan kehilangan semua angkatan laut, tapi lebih baik jangan itu yang sampai pulau ini hancur. Benar kata si Bagas tuh kalau misalnya hancur nggak ada yang bisa nyiptain lagi Mother Flame gitu, kata si Gorosei itu si Merkurs. Nah di sini Pegapang ngasih tahu ya inilah rahasianya. Inilah yang ditunggu-tunggu semua orang. Biar aku katakan dari kesimpulannya terlebih dahulu. Jadi dia nyimpulin secara garis besarnya, yaitu bahwa dunia ini akan tenggelam ke dalam laut. Sungguh mantap
podcast ini nih. Jadi, bedakan. Ya, gitulah. Jangan lupa follow akun ini supaya ya berkembanglah. Bye-bye.